wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nurita Bayu Kusmawati MPD, yang terhormat Bapak Parman SPD selaku guru bahasa Indonesia di SMK Dewi Sartika, yang saya hormati teman-teman yang berada di kelas ini. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan nama saya Riza Romdoni. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengajar bahasa Indonesia mengenai teks cerpen. Nah, teman-teman, di sini ada nggak pertama kali bikin cerpen itu pada apa itu kelas berapa? Kira-kira teman-teman? SD sudah bikin? Bukannya SMP? SMP sampai kelas 8. Iya sudah ada. Ada. Di sini ada nggak yang tahu cerpen itu apa? Iya, pengertiannya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu ya? Nah, di sini kok pertama ada daftar isi yang mengenai struktur cerpen. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada ciri-ciri, yang ketiga itu ada unsur-unsur cerpen apa aja, yang kelima ada struktur cerpen, bagian-bagian cerpen, yang kelima ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Jadi nilai moral, nilai apa aja yang terkandung dalam cerita pendek itu. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pas. Lagi coba. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen itu berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan yang mengenai bagaimana suatu hal yang terjadi dalam relatif pendek, berarti kisah yang menceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada suatu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Nah, cerpen juga sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkasan atau singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Nah, di sini tuh cerpen tuh kayak semisalnya kita tuh kayak mengarang cerita tetapi yang singkat, cuma 2 paragraf ataupun 1 paragraf, nggak sampai 3 paragraf, minimal tuh 2 paragraf cerpen. Nah, di sini juga ada ciri-ciri. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri cerpen nih? Kira-kira? Yang nggak ada yang di BPT ini, selain di BPT ini, ciri-cirinya apa aja? Cerita pendek gitu. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang di BPT ini, yang pertama itu jalan cerita lebih pendek dari novel. Nah, kalau novel itu kan biasanya tuh berparagraf tuh banyak tuh, berparagraf banyak, terus di situ banyak dibikin buku kan, tebel berapa halaman itu kan kalau novel. Kalau cerpen itu cuma 2 lembar, kalau nggak 1 lembar udah jadi cerpen. Tapi ceritanya tuh harus jelas dari awal sampai akhir tuh, nggak boleh nggak boleh ngawur. Jadi harus sejalan. Kalau sama semua, mau novel, mau cerpen, mau puisi itu sejalur. Tapi itu kalau cerpen itu ceritanya tuh singkat. Kan kayak novel, kalau novel kan ada adegan-adegannya nih. Cerpen juga ada adegan, nanti percakapannya gitu.
kedua tuh sebuah cerpen itu memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, 10.000 kata itu minimal tuh 3 paragraf, kalau enggak 2 paragraf kalian bikin. Nah, seumpamanya kalian lebih dari 10.000 kata ini kalian bikin, itu bukan cerpen jadinya. Nah, yang ketiga itu biasanya isi cerita cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman nih, ada nggak yang kayak apa itu tiap harinya tuh ngapain aja terus dicantumin dalam kayak menulis itu, ada nggak di sini kira-kira? Kayak lagi semuanya lagi merenung nih, tiba-tiba nulis gitu kisah hidupnya, ada kira-kira? Ada nggak? Nah, emang ini bisa jadi cerpen juga, tetapi lihat sama alur di dalam cerpen juga, jangan asal-asalan. Nah, yang keempat tuh tidak menggambarkan semua kisah para tokoh yang hal ini dikarenakan dalam cerpen digambarkan hanya intisari saja. Nah, intisarinya itu kayak tokoh utama dalam cerpen itu siapa? Nah, kan kalau kamu sama teman kamu nih lagi gaduh, nah intinya kan kamu dan teman kamu, tetapi teman-teman kamu yang sekelilingnya itu kan gak ada intinya tuh, tetapi cuma mendampingi. Nah, yang diambil cuma 2, teman kamu yang gaduh sama kamu yang bersangkutan, itu yang diambil. Kalau yang di sekitar itu nggak diambil gitu. Nah, kalau yang kelima ini ada tokoh cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahapan penyelesaian. Nah, yang saya bilang kayak tadi, nah itu tuh kayak kita ada ya permasalahan nih sama teman, kayak minjem bolpen terus gak dibalikin, kalian nagih tetapi temennya nggak ngaku, terus malah ngajakin berantem, bla bla bla. Nah, di situ bisa jadi konfliknya apaan? Minjem bolpen tapi gak dibalikin, bla bla bla. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya harus 2 orang itu dan harus ada pendampingnya salah satunya buat penengahnya. Mau bagaimana? Mau diselesaikan secara baik apa secara tidak baik? Tetapi kan lebih baik itu secara baik, jangan sampai ada berantem. Nah, kalau yang ke-6 itu pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Nah, mudah dikenal pembaca itu pemakaian kata terus kayak ya kamu tuh jangan pakai kata ini apa tongkrongan kayak lo gue terus apa itu kayak misalnya kayak ejek-ejekan gitu, itu jangan dipakai dalam cerpen ini. Pokoknya bahasa baku aja, bahasa bakunya bahasa Indonesia. Kalau kalian pakai bahasa itu, nanti kalau cerpen kalian di-upload di aplikasi, ada aplikasinya, di-upload di aplikasi. Nah, itu nanti kalau dikomentarin sama pihak orang lain, itu kan di-share. Jadi orang lain pasti melihat cerpen hasil karya kamu. Nah, dikomentarin loh, kok bahasanya kayak gini sih, kok bahasanya kurang bagus sih, ini sekolah mana, ini banget, nah gitu takutnya. Nah, yang ke-7 itu kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut saat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Nah, jadi kalau kamu membuat cerpen itu harus ada kesannya, kesan wibawanya, terus kayak ada kesan moralnya. Gimana sih saya tuh bikin sebuah kisah tapi bisa diingat terus gitu loh sama orang lain, itu tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau yang 8 tuh biasanya hanya satu kejadian saja yang di dalam cerita itu, jadi cuma satu adegan, nggak berulang-ulang, nggak kayak novel, nggak kayak drama gitu. Nah,
yang ke-9 itu memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Yang saya sebutin yang dari awal itu tadi. Cerpen itu tidak boleh belok-belok alurnya. Nah, jadi harus lurus. Kayak kita tuh bikin apa ya? Sebenarnya kayak kita bikin puisi aja. Alurnya kan lurus tuh. Jelas. Nah, seperti itu. Nah, yang ke-10 terakhir itu penongkolan pada cerpen itu sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Nah, penongkolan pada cerpen ini jangan terlalu apa itu? Jangan terlalu ribet di pas pengambilan tokoh. Kayak kita tuh mau ngambil tokoh A, tokoh B, tokoh C. Nah, yang terutama tuh yang harus diutama tuh tokoh A dulu. Nah, tokoh B sama C itu nanti aja. Jadi yang tokoh A itu harus dimasukin terlebih dahulu ke dalam cerpen tersebut, tetapi juga tokoh B sama C itu dimasukin juga, tetapi jangan sampai menonjol banget. Yang menonjol tuh tokoh A aja di sini yang kita masukin. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak unsur stilistik cerpen itu apa kira-kira? Yang nggak di PPT ini ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Unsurnya itu apa aja? Boleh kok searching dulu. Kalau di PPT ini unsur stilistik itu merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Nah, pada cerpen unsur stilistik itu berupa yang pertama itu ada tema. Itu penting itu. Tema terus alur atau plot. Alur cerita yang saya jelasin tadi, biar supaya ceritanya itu nyambung itu kayak gimana. Nah, yang keempat itu setting. Setting itu kayak memodifikasi hasil karya cerpen kalian. Yang keenam ada tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, yang paling penting itu yang ini, yang terakhir, yang amanat. Yang amanat itu paling penting dalam cerita kalian nanti kalau dibikin. Nah, tema itu terserah mau tema apa, yang penting mengenai tema yang berbobot, jangan yang nggak berbobot temanya aja. Nah, kalau alur cerita itu kayak kalian membuat sebuah cerita, tetapi dia benar-benar ceritanya itu apa itu nyampe sampai akhir, gak belok-belok gitu. Nah, kalau setting itu nanti pas kalian selesai bikin, kalian koreksi tuh apa aja sih kesalahan dari cerpen saya tuh begitu. Nah, kalau penokohan dan tokoh itu kalian bisa milih sendiri. Nah, kalian bisa milih sendiri tuh kayak penokohan itu kayak gimana, terus tokoh utama siapa yang kalian mau ambil itu. Nah, yang habis itu sudut pandang itu kayak kalian itu menceritakan hal yang sesuai sama isi kalian, tetapi gaya bahasanya itu nyambung dalam sudut pandang tersebut ini. Jadi gaya bahasa itu kayak yang tadi itu, gaya bahasa itu kayak gaya bahasa ini, jangan bebas, tapi apa itu bahasa baku, nggak pakai logo itu nggak boleh. Terus amanat itu yang paling penting itu nanti dalam cerpen kalian harus memberi pesan-pesan dan amanat. Nah, amanat itu dalam cerpen kalian itu apa aja nih? Kayak kira-kiranya apa nasihat apa nih buat nanti tuh bisa membacanya tuh bisa terinspirasi lah dari cerpen kalian. Nah, selanjutnya ada unsur deskripsi.
Ada yang tahu kira-kira? Ada? Ada yang tahu? Kalau unsur intrinsik cerpen itu merupakan dua unsur yang membentuk cerpen dari luar, berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam. Nah, kalau ini kan dari luar nih, unsur intrinsik cerpen itu tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang dimana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Nah, unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian amanat ataupun latar belakang dari cerpen tersebut. Nah, dari sini kita ambil pengaruhnya nih, pengaruh penyajiannya. Kalian tuh menyajikan tuh dalam tema apa nih nanti cerpen itu kalian. Nah, habis itu kalian masukkan amanat sama latar belakang itu kayak kesimpulan dari isi cerita kalian tuh apa. Nah, kalian simpulkan. Tapi jangan ditulis di cerpen tersebut, tapi hanya dibacain aja. Boleh ditulis nanti itu kalau di-upload di kolom komentar boleh. Kalau dibikin kesimpulan nanti nggak nyambung, malahan paling nyambungnya dibikin amanah gitu. Kalau kesimpulan tuh semua nih dari awal sampai akhir itu dibikin kesimpulan dari isi kalian tuh apaan aja di dalam cerpen itu. Nah, di situ kalian bikin amanatnya. Nah, di sini ada struktur cerpen. Nah, di sini teman-teman pernah nggak bikin cerpen yang kayak gini nih? Ada 6 strukturnya, kira-kira. Pernah? Nah, yang pertama tuh abstrak. Nah, bagian yang menceritakan tentang keseluruhan isi cerita atau ringkasan dari isi cerita. Nah, yang saya sampaikan tadi barusan kesimpulan, kayak kesimpulan ini tuh ringkasan yang pertama abstrak di bagian atas itu. Pada bagian atas kayak mau bikin, teman-teman udah bikin proposal sudah belum? Buat PKL sudah. Tapi ada abstraknya belum? Diajarin buat abstrak belum ya? Jadi kayak gitu, mau bikin proposal makalah. Nah, teman-teman ada yang bikin makalah? Nah, belum ada ya? Nah, nanti kalau kalian, teman-teman yang kalau mau bikin yang resmi, itu tuh harus ada ini, abstraknya yang pertama. Nah, abstrak itu apa sih? Abstrak itu kayak kesimpulan atau ringkasan dari semua isi tergantung dalam cerpen tersebut. Nah, kalian kayak apa itu, tanggalnya berapa, pembikinannya berapa, terus kalian masukin semuanya pokoknya. Dari kesimpulan tersebut kalian simpulin banget, ringkas, itu masukin ke abstrak. Itulah namanya abstrak. Nah, di situ orientasi itu bagian digunakan pengarang untuk memperkenalkan para tokoh, watak setiap tokoh, kejadian dialami tokoh dan alur cerita. Nah, orientasi itu kayak perkenalan tokoh. Nah, tokoh utamanya itu siapa sih? Tokoh keduanya siapa? Terus tokoh pendamping itu siapa? Kalian kenalkan dong. Tapi di dalam isi cerpen tersebut, jangan di pas pembacaannya, ya kan? Nah, yang kedua watak setiap tokoh. Nah, watak setiap tokoh itu di awal. Nanti kalian ceritakan juga watak B ini, gayanya kayak gini, watak A baik, gayanya belum, watak C jahat, belum. Itu diceritakan semua. Nah, habis itu alur cerita yang saya sampaikan tadi kayak alurnya tuh harus, sebenarnya kalau cerpen itu sebenarnya kayak novel sih, tapi dia nggak terlalu panjang dan nggak terlalu ini banget, alurnya nggak terlalu mendekati. Kalau novel tuh kayak kita kan apa itu tag ya, kalau ini
enggak, ini ceritanya sedikit terus alurnya tuh juga lurus doang. Kalau novel kan ini panjang, naik turunnya banyak. Ada yang sedih, terus pertama kan menceritakan datar, itu naik itu marah, habis itu sedih, naik lagi, habis itu datar naik lagi bisa, turun lagi bisa, begitu sampai nanti akhirnya tuh gimana itu dalam novel tersebut. Tapi kalau cerita enggak lurus saja, tapi ada perdebatan di situ nanti. Jadi kita bicara mengenai kayak saya dan kamu tuh bicara itu TikTok. Nah habis itu udah dilanjutin lagi ceritanya. Kayak percakapan aja kita berdua, habis itu dilanjutin. Begitu. Nah selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi itu menurutnya suatu permasalahan yang terjadi pada antara tokoh. Nah komplikasi itu kayak ini konfliknya di dalam cerpen kalian itu apa ya? Yang saya sebutin tadi percakapan. Nah, pas di dalam percakapan itu konfliknya itu harus dimainin. Nah, jadi pas di dalam percakapan itu minimal di paragraf kedua, kalau enggak ini pas baris kalimat ya minimal paragraf kedua. Kalau paragraf pertama kan nanti alurnya tuh baik-baik aja. Nah, paragraf kedua baru paragraf ketiga kan apa itu damai. Paragraf kedua ini alurnya dimainin gimana sih caranya menimbulkan konflik. Nah selanjutnya ada evaluasi, munculnya pertunjukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah di situ tuh ada orang ketiga pendamping atau apa itu orang ketiga itu masuk nih dalam cerita kalian. Kayak misalnya buku kalian nih, kalian ada berantem, terus gak ada yang misahin, teman-teman kalian cuma lihat. Nah guru kalian masuk misahin, nenangin kalian berdua, dimasukin ruang BK, gimana solusinya, permasalahannya apa, gitu. Nah yang keempat, resolusi yang ditandai dengan adanya gaya jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tokoh. Nah resolusi itu kayak bikin kita tuh jadi tenang, kayak pas dibawa ke ruang BK itu kan kita sebenarnya panik sama agak tenang, permasalahan ini mau di jalur apa nih gitu kan. Tetapi di situ ada yang namanya resolusi ini tuh nanti ada orang juga, ada guru lain yang bisa menenangkan lagi, menambah tokoh. Guru lain ini bagaimana sih caranya menenangkan si A, bagaimana cara menenangkan si B. Setiap tokoh kan wataknya berbeda-beda. Nah menenangkannya kan secara berbeda-beda juga, nggak harus sama dong. Kalau kita sama menenangkannya, watak semuanya watak A bisa tenang, tapi watak B nggak bisa tenang, cuma dia doang, tapi nanti keluarnya masih berantem lagi, percuma dong kayak gitu. Nah itu ada tuh resolusi. Nah yang keenam yang terakhir ada kode. Bagaimana akhir cerita pengarang biasanya menyelipkan pesan moral atas konflik tersebut. Nah pesan moral itu kayak amanah dalam cerita kalian. Nah kalian udah konflik nih, udah bla 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 bla. Nah pesannya untuk kalian tidak terjadi lagi itu apa? Buat masyarakat, buat teman-teman di sekitar, begitu. Nah di sini selanjutnya tuh materi selanjutnya ada nilai-nilai dari cerpen tersebut. Nah yang pertama tuh ada nilai moral. Teman-teman ada yang tahu nggak nilai moral itu apa? Kira-kira? Pasti foto. Apa? Ada yang tahu? Ya, pasti. Nah, nilai moral itu yang berkaitan dengan akhlak atau dimengerti. Kayak kita tuh apa itu akhlaknya tuh baik apa enggak sih di dalam masyarakat? Kalau enggak di dalam kelas nih, akhlaknya baik apa enggak? Nah, kayak gitu tuh bisa diambil nanti. Yang kedua tuh nilai sosial. Nilai sosial tuh kayak kita
nilai yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kayak misalnya kalian tuh jalan menemukan orang yang lagi kesusahan, kayak misalnya motornya mogok, kalian apa itu bantu dorong, itu tuh nilai sosial juga bisa dimasukin ke dalam kisah cerpen kalian. Tetapi kayak gitu harus sealur, jangan biasa alur. Jadi kayak di dalam sekolah nih, semuanya di dalam sekolah. Nah, teman kalian nggak bawa pulpen, kalian pinjemin. Nah, itu nilai sosial. Nah, saya apa saling membantu. Gitu. Nah, yang kedua itu nilai religius, nilai yang berkaitan dengan agama. Nah, di sini kita nggak boleh beda-bedain agama, semua itu tetap sama. Nggak boleh ada yang menghujat agama inilah, agama ini bla bla bla, itu nggak boleh. Semua itu sama. Tuhan itu juga semua itu cuma satu doang, nggak ada yang lain. Tetapi penyampaiannya itu berbeda-beda dalam setiap agama. Boleh pelajari deh. Saya soalnya pernah pelajari 4 agama di dalam sekolah saya. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, sama Konghucu. Konghucu itu kayak kita tuh nggak percaya sama Tuhan, tapi di situ dia tetap masih bisa berdoa. Kita yang anak puasa. Kalau 4 agama ini semua sama, tapi cuma penyampaiannya itu beda. Kalau kalian lihat kitab-kitab, itu pasti penyampaiannya itu sama, penyampaiannya sama, intinya sama, cuma cara penyampaian dia itu berbeda dengan kita yang, maaf, kita kan Muslim, di sini ada yang non Muslim kan biasanya. Nah, itu penyampaiannya kan beda. Kalau kita kan penyampaiannya kan, kalau Muslim kan sama, gimana caranya kita berdoa sama Tuhan itu kayak gimana. Nah, kalau Muslim juga sama, gimana cara berdoa, doanya itu kayak gimana. Nanti kalau kalian nanti tidak bisa kerja, yang di situ kalian bisa gimana caranya mengenal agama-agama lagi. Kalau kalian berminat sih mengenal agama tersebut, saya tuh berminat untuk mengeksplor agama-agama kayak cinta damai itu kayak gimana. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Nilai pendidikan itu nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku baik dan buruk. Nah, kayak yang disampaikan tadi. Nah, yang pertama tuh kayak tokoh A nih berantem sama tokoh B. Nah, nilai pendidikannya itu kan itu berbeda. Nah, nilai pendidikannya yang baik itu apa? Nah, kalian harus cari itu tokoh A tuh sama tokoh B itu nilai baiknya itu gimana. Gitu. Nah, selanjutnya nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, kayak kalian tuh menjunjung tinggi nih budaya kalian kan di sini mayoritas kan Betawi kan. Nah, kalian junjung tinggi tuh mayoritasnya. Nah, yang ketiga ada nilai politis. Nilai politis itu yang berkaitan dengan nilai pemerintah. Kayak kita sebenarnya nilai pemerintah itu kayak kalau kita tugas kayak gitu buat sama Tuhan itu tuh udah nilai pemerintah. Soalnya kenapa? Di situ kita tuh kayak udah dewasa, bahkan itu masuk ke dunia politik nantinya, ujung-ujungnya. Kayak waktu kalian nonton debatnya pemilu tuh, nah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada nilai etika. Nilai etika itu nilai yang berkaitan dengan sopan santun. Nah, kalian tuh di sini wajib harus menghormati guru kalian dan sesama yang lebih tua, tidak boleh tidak menghormati. Walaupun teman kalian, mohon maaf ya, ada yang umurnya berbeda, kalian juga harus menghormati, nggak boleh ini apa itu merendahin.
itu nggak boleh ya, terutama bully itu nggak boleh, jangan sampai ada apa siswa sini itu ada yang bully. Ada apa yang bully, Pak? Soalnya saya udah nanganin bully udah lumayan banyak, kasihan traumanya bisa seumur hidup gitu. Benar. Saya kemarin pas SLB saya menangani kasus bully itu gara-gara bully itu di sekolahnya. Nah, sama dosen saya disuruh ke SLB suruh nangani, itu sukanya minta ampun, gak bisa di terapi pun harus benar-benar terapi itu harus ada orang khususnya. Saya ngajar di situ, saya menangin. Ya mohon maaf ya, kalau ini kan biasanya lari-lari, kalau enggak standar aja kan, kalau lagi saya terangin. Tetapi di situ tuh ada hikmahnya, kesan ininya tuh ada. Lebih besar, mohon maaf, lebih besar saya mengajar di sana daripada mengajar yang soalnya menyentuh banget di hati. Kita nggak, jadi jangan sekali-kali bully teman sampai pikirannya terganggu, apalagi mentalnya. Jangan sampai itu udah ada undang-undangnya. Nah, selanjutnya itu di sini ada nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya itu ada nilai kemanusiaan. Jangan yang saya sampaikan tadi itu nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Nah, sifat-sifat para tokoh di cerpen itu kan berbeda-beda tuh. Nah, kalian ambil dulu sifat-sifatnya kayak gimana sih, terus caranya menegosiasi, caranya mengerti sifat-sifat setiap tokoh itu kayak gimana. Pak, izin nanya, ya. Saya Gilang Pratama dari kelas 10-2. Cerpen termasuk karya apa? Oke, nanti saya jawab ya. Pertanyaannya saya kumpulin terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nora dari kelas 10-2. Saya Ya. ingin bertanya, apakah dalam sebuah cerita cerpen harus terdapat suatu dialog? Oke, siap. Halo Kak, aku Verita Delvina dari kelas 10-1 mau Ya. bertanya, disebut apakah urutan peristiwa dalam cerita? Oke. Pak, saya ingin nanya. Ya. Nama saya Muhammad Afan Rifani dari kelas 10-1. Apa sih arti dari tokoh? Oke. Pak, saya mau bertanya, Iya. saya Diwati dari kelas 10-1, jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh pendamping. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, pertanyaan mengenai apa itu materi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu ada yang bernama Gilang Pratama. Di sini dia nanyain cerpen termasuk karya apa sih? Nah, saya jelasin. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, cerpen sendiri itu merupakan akronim dari cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah karya fiksi singkat biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Nah, itu tuh kayak cerita yang benar-benar cuma 2 paragraf saja. Enggak sampai berbagi-bagi, enggak sampai berparagraf-paragraf. Kalau cerpen tuh. Bisa dimengerti? Oke, siap. Nah, yang penanya kedua tuh ada Kak Naura. Kak Naura tuh di sini pertanyaannya, apakah dalam sebuah cerpen harus ada dialog? Nah, pasti di dalam cerpen itu pasti ada dialog. Nah, pada cerpen juga menggunakan frasa verbal atau kata keterangan yang membantu yang menunjukkan latar tempat atau waktu seperti pagi hari, nah sore hari ataupun sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung atau berupa dialog. Nah, jadi kalian kayak nanti itu pas di paragraf kedua tuh, itu kalian menerapkan percakapan atau dialog antara tokoh
A dan tokoh B. Harus ada tuh di dalam cerpen itu minimal. Kalau nggak ada itu nggak termasuk cerpen. Itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga itu dari Kak Felita. Nah, pertanyaannya itu ada sebutkan apa urutan peristiwa dalam cerita. Nah, urutan peristiwa itu kayak yang pertama tuh alur cerita atau plot. Cerita yang berisi urutan kejadian dari kejadian awal sampai akhir. Nah, namun tiap kejadian itu hanya berhubungan secara sebab dan akibat. Sebabnya itu apa, akibatnya itu apa di dalam isi cerita pendek kalian. Nah, peristiwa yang satu ini disebabkan atau menyebabkan terjadi peristiwa lainnya. Kayak seperti kalian nih lagi apa itu di dalam kelas belajar, tiba-tiba ada orang lagi gaduh. Nah, itu tuh peristiwa lain yang di luar itu. Gitu. Bisa dimengerti? Kira-kira. Nah, penanya yang keempat itu ada Kak Arfan Rifandi. Pertanyaannya itu apa arti dari tokoh dalam cerpen tersebut? Nah, tokoh adalah individu rekanan yang mengalami peristiwa berkelakuan dalam berbagai peristiwa dalam cerita pendek ini. Nah, dari yang saya kutip Sujiman dalam siswasi DKK 2007 halaman 20 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis bahwa tokoh adalah memegang peran atau tokoh utama atau roman dalam drama tersebut. Jadi tokoh utama itu memegang peran dalam isi cerita pendek kalian. Bisa dimengerti pertanyaan dari Kak Afan? Yang terakhir ada pertanyaan dari Kak Widya. Nah, pertanyaannya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh pendamping. Nah, yang saya sampaikan tadi, pasti itu dalam cerita cerpen maupun mau cerita cerpen, mau cerita drama, mau cerita novel, itu pasti ada tokoh pendamping. Tokoh pendamping itu apa sih? Nah, figuran juga disebut sebagai tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Nah, jenis tokoh ini tidak memiliki peran atau penting yang dan begitu pasif. Namun, kehadiran menjadi pelengkap dari tokoh utama. Oleh karena itu, tokoh figuran hanya mendapatkan sedikit peran dalam sebuah cerita cerpen tersebut. Nah, tokoh pendamping ini, misalnya kayak kalian tuh cuma menambah berdebat sama teman sebangku kalian, tetapi tiba-tiba masuklah teman yang paling ujung ke dalam permasalahan kalian. Nah, disitulah tokoh yang tidak tokoh pendamping itu berperan. Tetapi tokoh pendamping itu enggak berperannya cuma sedikit, kayak kita misahin, kalau enggak kita ngobrol, itu dia pergi begitu aja. Enggak sampai akhir cerita tuh enggak. Cuma muncul sekejap, habis itu keluar. Yang penting dia ada kemunculannya di paragraf berapa. Kalau tokoh pendamping itu kira-kira itu pas mau perdebatan paragraf kedua, kalau pas dialog itu pas dia masuk ke dalam dialog kalian. Bisa dimengerti kira-kira pertanyaan dari baik, saya akhirin pertemuan kali ini dalam materi tes cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.